Hai semuanya, di video hari ini kita akan melihat kehidupan 5 putri yang kisahnya jauh dari dongeng. Dari pernikahan paksa dan kehilangan anak hingga penyakit dan keterasingan, para wanita ini menanggung penderitaan, kewajiban dan keputusasaan dengan cara yang jarang disorot oleh sejarah. Jadi mari kita ungkap nasib paling kelam di kalangan kerajaan yang mungkin belum pernah kalian dengar. Untuk kisah pertama kita mulai di Belgia pada abad ke-19. Putri Stephanie Clotilde lahir pada tanggal 21 Mei 1864 di Istana Laken di pinggiran kota Brussel, Belgia. Ayahnya adalah Pangeran Leopold, pewaris tahta Belgia, dan putra Raja Leopold pertama, penguasa pertama Belgia sejak kemerdekaannya pada tahun 1831. Hanya 1,5 tahun setelah kelahirannya, kakeknya meninggal dunia, dan ayahnya menjadi Raja Leopold kedua. Bagi dunia, ia dihormati sebagai seorang negarawan yang berpengaruh yang membuat Belgia menjadi penting di panggung dunia meskipun ukurannya kecil. Ia memenuhi negara dengan istana-istana megah dan bangunan-bangunan sipil yang megah, memperkuat reputasinya sebagai penguasa visioner. Namun di balik gemerlap fasad pemerintahannya, kegelapan mengintai. Hari ini, warisan Leopold kedua adalah sebuah kisah horor. Dia mengubah Kongo menjadi wilayah kekuasaannya sendiri, memerintah dengan tangan besi dan mengeksploitasi rakyatnya demi keuntungan. Di bawah pemerintahannya, jutaan orang Kongo diperbudak di perkebunan karet, mengalami banyak kekejaman. Tragisnya, kondisi ini ditambah dengan penyakit dan kelaparan, menyebabkan penurunan tajam populasi Kongo. Jadi kekayaan keluarga Stephanie sebagian berasal dari uang berlumuran darah rakyat Kongo. Ibu Stephanie adalah Mary Henriette dari Austria, anggota Wangsa Habsburg di Austria, negara yang pernah menguasai Belgia selama sebagian besar abad ke-18. Dia dan Leopold memiliki 4 anak. Putri pertama mereka, Louise, lahir pada tahun 1858, disusul satu-satunya putra mereka, Leopold, pada tahun 1859. Hampir 5 tahun kemudian, Stephanie lahir, dan 8 tahun setelah itu mereka memiliki putri bungsu mereka, Clementine. Meskipun memiliki banyak anak, kehidupan rumah tangga keluarga kerajaan Belgia jauh dari kata bahagia. Pernikahan orang tua mereka hanyalah sebuah perjanjian politik semata, dan mereka memiliki minat serta kepribadian yang benar-benar berbeda. Seiring waktu, ketegangan pun meningkat, dan Ratu Mary Henriette semakin menjauhkan diri dari suaminya, menghabiskan sebagian besar tahun 1870-an terpisah darinya. Hal ini semakin memperketat batasan-batasan kehidupan kerajaan, dan dalam beberapa tahun ke depan, Stephanie akan terseret ke dalam dunia yang jauh lebih kelam daripada yang pernah ia bayangkan. Tahun-tahun awal, Stephanie ditandai oleh sebuah tragedi. Pada Januari 1869, dunianya hancur ketika saudara laki-lakinya, pewaris tahta, meninggal dunia, membuat keluarga kerajaan tenggelam dalam suasana berkabung. Meskipun baru berusia 4,5 tahun, tragedi ini meninggalkan bekas yang mendalam pada Stephanie dan menjadi awal kemunduran pernikahan orang tuanya. Lalu pada tahun 1871 bencana kembali menimpa. Eropa masih berjuang melawan gelombang penyakit mematikan seperti tifus, cacar, dan maut biru yang ditakuti, julukan untuk kolera. Dan tak lama kemudian, wabah itu menyapu Brussel. Stephanie, yang belum genap 7 tahun, jatuh sakit parah karena tifus. Selama berminggu-minggu, dia terombang-ambing antara hidup dan mati, tidak sadarkan diri, demam dan kesakitan. Keluarganya takut akan kemungkinan terburuk, tetapi melawan segala rintangan, dia berhasil bertahan hidup. 3 tahun kemudian, pendidikan ketat Stephanie pun dimulai. Dia diajarkan berbagai mata pelajaran hingga tingkat tinggi dan menguasai banyak bahasa, meskipun dia tidak dimanjakan. Dan dia serta saudari-saudarinya diajar oleh para pendidik yang sangat disiplin. Sejak tahun 1875, Stephanie sering mendapati dirinya sebagai anggota keluarga kerajaan perempuan berpangkat tertinggi di istana. Kakak perempuannya Louise telah menikah dan meninggalkan Brussel, sementara ibunya sering absen dari ibu kota. Lalu, pada musim dingin tahun 1878, takdirnya pun ditentukan. Baru saja remaja, dia diperkenalkan kepada putra mahkota Rudolf dari Austria, satu-satunya putra Kaisar Franz Joseph dan pewaris Kekaisaran Austro-Hungaria yang luas. Rudolf berusia 20 tahun, sementara Stephanie baru berusia 14 tahun. Tetapi pertemuan mereka bukanlah suatu kebetulan.
Ini adalah jodoh yang sedang dipersiapkan. Di balik layar, negosiasi sedang berlangsung dengan intens. Orang-orang Austria melihat Stefani sebagai calon istri yang cocok, seseorang yang bisa menjamin suksesi tahta dengan melahirkan pewaris laki-laki. Tekanannya sangat besar, dan setelah diskusi yang panjang, pernikahan pun diatur. Pada tanggal 10 Mei 1881, hanya beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-17, Stefani dan Rudolf menikah dalam sebuah upacara megah di Wina. Namun di balik kemegahan kerajaan yang berkilauan, awan gelap sudah mulai menyelimuti pernikahan mereka. Kehidupan pernikahan jauh dari kisah dongeng bagi Stefani. Tidak ada cinta yang besar, tidak ada kasih sayang yang mendalam, hanya kewajiban. Awalnya hubungan mereka bersahabat, bahkan agak bahagia, tapi retakan segera muncul. Rudolf memiliki temperamen yang meledak-ledak, dan Stefani merasa terjebak di istana, terus-menerus diawasi dengan sedikit kebebasan. Meskipun penuh tekanan, pernikahan itu menghasilkan seorang putri bernama Elisabeth Mary yang lahir pada bulan September 1883. Namun alih-alih kegembiraan, Rudolf menyambut kabar itu dengan kekecewaan yang nyaris tak disembunyikan. Ia memang menginginkan seorang ahli waris laki-laki untuk kekaisaran. Dia akan menjadi satu-satunya anak mereka dan satu-satunya keturunan Stefani. Pada pertengahan tahun 1880-an, dia menjadi mandul. Penyebabnya, suaminya sendiri. Rudolf bukan hanya seorang pecandu alkohol, tapi juga seorang playboy yang gemar berselingkuh dengan banyak wanita di seluruh Wina. Dia tertular banyak penyakit menular seksual, dan sebagian besar sejarawan sepakat bahwa kemungkinan besar dia menularkan sifilis dan gonore kepada Stefani, sehingga Stefani tidak bisa memiliki anak di usia 22 tahun. Awalnya, para dokter menyalahkan peritonitis. Rudolf telah merahasiakan penyakitnya, dan ketika Stefani mengetahui kebenarannya, semuanya sudah terlambat. Dikhianati dan dipermalukan, dia dipenuhi oleh rasa getir. Dia menolak untuk berbagi ranjang dengan suaminya yang pulang terhuyung-huyung saat fajar, berbau minuman keras dan parfum perempuan lain. Sementara itu Rudolf tenggelam dalam kesengsaraannya sendiri, semakin terjerumus dalam kebejatan. Menjelang akhir tahun 1880-an, sudah menjadi rahasia umum di istana bahwa Stefani tidak akan pernah memiliki anak lagi. Perselingkuhan Rudolf terus berlanjut seolah-olah tidak ada yang berubah, dan yang terburuk masih akan datang. Dari sekian banyak selingkuhan Rudolf, satu di antaranya menjadi sangat menonjol. Ini adalah Baroness Mary Fitzsira. Pada tahun 1888, di usia baru 17 tahun, dia terlibat hubungan dengan putra mahkota yang berusia 30 tahun. Selama masa ini, perilaku Rudolf menjadi semakin tidak stabil, mungkin karena sifilisnya yang semakin parah. Dia dan Fitzsira mulai menghabiskan banyak waktu mereka di Meiling, sebuah pondok perburuan terpencil dekat Wina yang kerah dibeli Rudolf dan diubah menjadi tempat menyepi pribadi, jauh dari istana kekaisaran. Pada tanggal 30 Januari 1889, Stefani menerima kabar yang mengejutkan. Pagi itu, suaminya, putra mahkota Rudolf dan Mary Fitzsira ditemukan tewas di Meiling. Insiden Meiling, seperti yang kemudian dikenal, memicu penyelidikan dan desas-desus tentang konspirasi, pembunuhan, bahkan intrik politik berkembang selama bertahun-tahun. Namun pada akhirnya, kenyataannya sangat suram. Rudolf menembak kekasihnya lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi pada usia 24 tahun, Stefani sudah menjadi janda dan tidak bisa memiliki anak lagi. Anehnya, dalam surat yang ditinggalkannya untuknya, Rudolf menunjukkan sedikit kasih sayang, meskipun tidak diragukan lagi bahwa pengaruhnya terhadap hidupnya sangat buruk dalam banyak hal. Setelah kematian Rudolf, Stefani berharap bisa kembali ke Belgia, tapi ada satu masalah, yaitu putrinya. Elisabeth Mary masih merupakan seorang putri Habsburg dan istana kekaisaran menolak untuk membiarkannya meninggalkan Wina. Stefani yang sekarang menjadi janda putra mahkota terjebak di sebuah kota di mana dia tidak diinginkan. Mertua-mertuanya berpaling darinya dan menganggap kehadirannya sebagai pengingat menyakitkan atas apa yang telah terjadi dengan Rudolf. Selama masa kesepian ini, dia menemukan kenyamanan dalam hubungan asmara dengan Count Artur Podolski, seorang bangsawan Polandia yang telah mendampinginya melalui hari-hari tergelap.
Namun takdir kembali menghantam. Podolski yang masih berusia di bawah 40 tahun menderita kanker laring. Operasi yang gagal membuatnya tidak bisa berbicara dan pada Maret 1890 ia meninggal dunia. Stefani yang masih berduka atas kematian Rudolf yang penuh kekerasan sekali lagi tenggelam dalam kesedihan. Untuk melarikan diri dari kesedihannya, Stefani banyak bepergian, mengembara ke Mediterania, Malta, Tunisia, Sisilia, Korfu, dan tempat-tempat lain, mencari pengalihan, kelegaan, atau mungkin awal yang baru. Karena Stefani masih muda dan bisa menikah lagi, Raja Leopold II memiliki rencana besar. Dia ingin Stefani menikah dengan pewaris baru Kekaisaran Austro-Hungaria, Adipati Agung Franz Ferdinand. Namun perjodohan itu tidak pernah terjadi. Sebaliknya, pada akhir tahun 1890-an, Stefani jatuh cinta kepada Count Eleme Lunyoy, seorang bangsawan Hungaria. Ini bukanlah aliansi politik, ini adalah pernikahan karena cinta. Dan Elemir bahkan masuk Katolik Roma berharap mendapatkan persetujuan Raja Leopold. Itu tidak berhasil. Dalam sebuah surat yang tajam, ayahnya dengan tegas menolak untuk merestui pernikahan itu. Dia tidak akan mengizinkan putrinya menikah dengan seseorang yang dianggap di bawah derajatnya. Meskipun demikian, Stefani menentang ayahnya dan pada tanggal 22 Maret 1900 dia menikah dengan Elemir di Kastil Miramar dekat Trieste, kehilangan gelar kekaisarannya dalam proses tersebut. Selama tahun-tahun ini, perselisihan keluarga terus bermunculan. Di Belgia, ayah Stefani semakin menua dan tanpa pewaris laki-laki langsung yang masih hidup, rencana pun dibuat agar keponakannya, Pangeran Albert, menjadi penerus sebagai Raja Albert Sertu. Leopold sudah lama marah besar kepada putri-putrinya karena menikah dengan pria yang dianggap tidak setara dan hampir sepenuhnya memutuskan hubungan dengan mereka. Kebenciannya begitu dalam sehingga dia melarang Stefani menghadiri pemakaman ibunya pada tahun 1902. Dan menolak untuk menemuinya sebelum kematiannya. Setelah Leopold meninggal pada tahun 1909, putri-putrinya berharap akan mewarisi sebagian dari kekayaannya yang sangat besar. Sebaliknya, mereka menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan. Dia meninggalkan sebagian besar kekayaannya kepada Caroline Lacroix, selirnya yang jauh lebih muda, yang diam-diam dinikahinya hanya 5 hari sebelum kematiannya. Marah, Stefani dan saudari-saudarinya memulai pertarungan hukum sengit yang berlangsung selama 5 tahun. Pada akhirnya, Stefani berhasil mencapai kesepakatan senilai 5 juta francs. Pada musim panas tahun 1914, saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Sarajevo, pewaris tahta Kekaisaran Austria-Hongaria, Adipati Agung Franz Ferdinand, pria yang dulu diharapkan ayah Stefani akan dinikahinya, dibunuh oleh seorang nasionalis Serbia, Gavrilo Princip. Kematian Adipati Agung Franz Ferdinand memicu krisis yang dengan cepat berkembang menjadi Perang Dunia Pertama. Hanya beberapa minggu kemudian, Jerman menginvasi Belgia meskipun negara itu bersikap netral dan tanah air Stefani tetap berada di bawah pendudukan Jerman selama 4 tahun berikutnya. Karena Austria-Hungaria bersekutu dengan Jerman dalam perang, Stefani mendapati dirinya berada dalam posisi yang tidak nyaman tinggal di kekaisaran yang membantu menduduki tanah airnya. Selain itu, dia semakin yakin bahwa Kaisar Franz Joseph entah bagaimana terlibat dalam pembunuhan pewaris tahta Franz Ferdinand. Untungnya, pada saat itu dia dan Elimir sudah jauh dari Wina. Pada tahun 1906, mereka menetap di Rusolsen Mansion yang sekarang berada di Slovakia, salah satu dari sedikit tempat yang tidak tersentuh oleh perang. Di sana, Stefani mendedikasikan dirinya untuk pekerjaan ama, menemukan tujuan di dunia yang sedang berantakan di sekelilingnya. Ketika Kaisar Franz Joseph wafat pada tahun 1916, Stefani dan Elme kembali ke Wina untuk menghadiri pemakamannya sekaligus perayaan penobatan penguasa baru mereka. Hanya 2 bulan kemudian, Elimir diangkat menjadi pangeran di kalangan bangsawan Hungaria. Namun dunia mereka segera runtuh. Pada Oktober 1918, Austria-Hongaria kalah perang dan runtuh menjadi negara-negara terpisah. Sementara sebagian besar keluarga kerajaan Habsburg diasingkan, Stefani dan Elimir selamat dari pengasingan. Mereka tetap tinggal di rumah besar Rutsose, meskipun mereka terus sering bepergian dan memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia. Stefani dan Elimir menjalani kehidupan yang tenang setelah Perang Dunia Pertama.
Pada saat itu dia juga sudah menjadi seorang nenek karena putrinya telah melahirkan beberapa anak pada awal tahun 1900-an. Namun, hubungan antara Stefani dan putrinya menjadi tegang pada awal tahun 1920-an. Hal ini disebabkan oleh kehidupan pribadi dan pandangan politik Elizabeth Mary. Dia adalah seorang sosialis dan dikenal di Austria sebagai Adipati Agung Merah. Setelah pertengkaran terakhir pada tahun 1924, Stefani dan putrinya Elizabeth Mary tampaknya benar-benar memutuskan hubungan dan tidak pernah berbicara lagi. Selama tahun-tahun ini, Stefani menulis memoarnya yang diterbitkan pada tahun 1935 dan dalam bahasa Inggris pada tahun 1937 dengan judul Aku Ditakdirkan Menjadi Permaisuri. Namun, itu bukanlah sebuah autobiografi lengkap karena dia hampir tidak menyebutkan setengah abad setelah kematian Rudolf. Sebaliknya, buku itu dibagi menjadi 4 bagian dengan bagian terakhir berjudul Tragedi Mayerling. Jelas bahwa ceritanya, setidaknya yang ia pilih untuk diceritakan berakhir pada tahun 1889. Mungkin penerbitnya tahu bahwa inilah versi yang diinginkan para pembaca. Atau mungkin dia memang tidak ingin membagikan rincian kehidupan pribadinya sejak hari naas itu. Pada bulan September 1939, Perang Dunia Kedua pecah. Stefani dan suaminya tidak tinggal dekat garis depan dan negara-negara yang berbatasan terhindar dari pertempuran terburuk. Namun menjelang akhir perang, pasangan itu merasa khawatir dengan rencana yang dibuat oleh Nazi untuk mengubah Rutzow menjadi rumah sakit lapangan saat tentara merah Soviet maju ke Eropa Tengah. Ketika pasukan Rusia tiba di sana pada akhir musim semi tahun 1945, Stefani dan Eleme mencari perlindungan di Biara Agung Pannonhalma. Dia meninggal di sana pada tanggal 23 Agustus 1945 pada usia 81 tahun. Dia telah mencoret nama putrinya dari warisan setahun sebelumnya dan Elizabeth Mary tidak menghadiri pemakaman Stefani. Dia dimakamkan di kripta Arch Abbey dan Eleme yang meninggal kurang dari setahun kemudian dimakamkan di sampingnya. Selanjutnya kita akan kembali ke Spanyol abad ke-17, di mana seorang putri muda yang rapuh dipaksa menikah dengan pamannya dan harus menanggung akibatnya. Infanta Margarita Teresa atau Margaret Teresa dalam bahasa Inggris lahir di Istana Kerajaan Alcázar di Madrid pada tanggal 12 Juli 1651. Ayahnya adalah Raja Felipe IV. Ia telah menjadi penguasa Spanyol sejak tahun 1621 setelah naik tahta ketika ia baru berusia 15 tahun. Felipe dikenal sebagai Re Planeta yang berarti Raja Planet. Hal ini karena pada saat itu Kekaisaran Spanyol membentang di seluruh dunia, meliputi sebagian besar Amerika Tengah dan Selatan, pulau-pulau besar di Karibia, Filipina dan Asia, serta beberapa bagian kecil di pesisir Afrika Barat. Ibu Margarita adalah Mariana atau Maria Anna dari Austria, putri dari Ferdinand III, Adipati Austria dan Kaisar Romawi Suci. Kedua orang tuanya lahir dari keluarga besar Wangsa Habsburg, sebuah dinasti yang bangkit dari daerah perbatasan pegunungan Swiss dan Austria pada masa abad pertengahan. Seiring berjalannya waktu, Wangsa Habsburg mulai menaklukkan sebagian besar Eropa, namun bukan terutama melalui peperangan berdarah. Mereka telah menguasai seni pernikahan sebagai alat kekuasaan, membentuk aliansi yang memungkinkan mereka merebut kekaisaran yang luas. Menjelang akhir abad ke-15, mereka mewarisi tahta Spanyol menjadi kekuatan paling tak terbendung di Eropa, sebuah keluarga yang kekuasaannya tak mengenal batas. Keluarga Habsburg tidak hanya dikenal karena kekaisaran mereka yang luas. Mereka terkenal karena obsesi berbahaya mereka terhadap perkawinan sedara. Dari generasi ke generasi, mereka menikah dengan sesama anggota keluarga sendiri, mengikat aliansi dengan mengorbankan kesehatan mereka sendiri. Tradisi yang menyimpang ini akan membawa konsekuensi genetik yang menghancurkan, melumpuhkan dinasti mereka dari dalam. Orang tua Margaret Teresa bukan hanya kerabat jauh. Hubungan mereka jauh lebih dekat daripada yang seharusnya. Ayahnya berasal dari cabang keluarga Spanyol, sedangkan ibunya dari pihak Austria. Namun hubungan mereka jauh lebih dalam, karena dalam contoh mengejutkan dari perkawinan sedarah kerajaan, mereka adalah paman dan keponakan. Ikatan darah yang sangat dekat antara orang tua Margarita membawa konsekuensi yang berat. Dari 5 anak mereka, 3 meninggal saat masih bayi. Hanya 2 yang selamat, Margareta dan adik laki-lakinya Carlos yang dikenal sebagai Charles dalam bahasa Inggris.
Namun, bertahan hidup tidak berarti keselamatan. Charles adalah bukti hidup dari kengerian akibat perkawinan sedara. Pada usia 20-an, dia sudah menua sebelum waktunya, mulai botak dan menderita rahang yang sangat cacat. Pikirannya tampak merosot secepat tubuhnya, menunjukkan tanda-tanda demensia dini. Dia kemudian dijuluki oleh orang-orang sezamannya sebagai si tersihir, karena banyak yang percaya masalah fisik dan intelektualnya adalah akibat dari sihir. Faktanya, koefisien inbreeding Margareta dan Carlos sangat tinggi, dan beberapa perkiraan menyebut tingkat inbreeding mereka setara dengan anak-anak yang lahir dari hubungan antar saudara kandung. Hingga hari ini, para sejarawan masih memperdebatkan apakah kondisi Carlos murni disebabkan oleh faktor genetik, akibat tragis dari berabad-abad perkawinan sedarah yang tidak terkendali, atau karena hal lain. Margareta mungkin lebih beruntung, tetapi dia tidak sepenuhnya luput dari dampaknya. Meskipun jauh lebih sehat daripada saudaranya, dia membawa kutukan Habsburg dengan caranya sendiri, seperti yang akan kita lihat. Margareta dibesarkan dalam kemegahan istana kerajaan Alcazar, sebuah dunia kemewahan di mana setiap keinginannya dipenuhi oleh pasukan pelayan dan pembantu. Sebagai contoh, Infanta sering memanjakan diri dengan permen dan coklat yang harus dia sembunyikan dari dokter istana. Namun di balik kemewahan itu terdapat batasan-batasan menyesakkan dari istana Madrid, di mana setiap gerakan, setiap kata, setiap tatapan diatur oleh etiket kerajaan yang tak kenal kompromi. Sebagai seorang putri dari dinasti Habsburg yang berkuasa, dia menerima pendidikan terbaik yang bisa diberikan oleh uang dan kekuasaan. Dia diajari berbagai bahasa, mempelajari bahasa Jerman agar bisa berkomunikasi lebih baik dengan sepupu-sepupu Habsburgnya dari pihak keluarga Austria, dan belajar sedikit bahasa Latin, bahasa suci ilmu pengetahuan, dan gereja Katolik Roma. Namun, tidak ada pendidikan yang bisa mempersiapkannya untuk takdir yang menantinya. Seiring Margaret tumbuh dewasa, dia tidak bisa mengabaikan perbedaan usia yang mencolok antara kedua orang tuanya. Ayahnya hampir 30 tahun lebih tua dari ibunya. Tapi jika hal itu mengganggunya, dia tidak pernah menunjukkannya. Terlepas dari perbedaan usia, orang tuanya sangat menyayanginya. Dia adalah permata berharga mereka, satu-satunya anak yang benar-benar sehat dari pernikahan mereka, dan mereka membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Dengan fitur wajahnya yang lembut dan semangatnya yang hidup, Margaret memikat orang-orang di sekitarnya. Dia adalah malaikat kecil mereka, julukan yang dibisikkan dengan penuh kasih oleh keluarga dan teman-teman. Mungkin itulah sebabnya orang tuanya meminta salah satu pelukis terbesar Eropa untuk mengabadikannya dalam sebuah potret menakjubkan saat dia baru berusia 5 tahun. Sebuah potret yang akan menjadi salah satu lukisan paling terkenal dalam sejarah. Lukisan Velázquez dulu dikenal sebagai La Familia, keluarga. Sekarang lukisan itu disebut Las Meninas, yang berarti para dayang. Ini adalah judul yang lebih tepat karena menggambarkan Margaret yang sedang dilayani oleh beberapa staf rumah tangga yang sedang membetulkan gaunnya. Di antara banyak sosok yang tertangkap dalam lukisan itu, ada satu lagi yang menonjol, Mary Barbola, seorang abdi istana dengan dwarfisme. Pada masa ketika orang-orang dengan kondisinya sering dijadikan hiburan semata bagi kaum bangsawan, Velázquez melakukan sesuatu yang radikal. Alih-alih hanya menggambarkannya sebagai bahan lelucon, ia memberinya kedalaman, martabat, dan tatapan tajam yang menunjukkan dunia batin yang kompleks. Bahkan Velázquez sendiri muncul dalam mahakarya itu sebagai pengamat diam dari dunia istana Spanyol yang mewah namun kaku. Orang-orang lain terlihat dalam lukisan dan cermin di Las Meninas, termasuk orang tua Margaret. Dan ini juga bukan satu-satunya lukisan terkenal tentang Margaret. Velázquez melukis tidak kurang dari 5 potret sang putri di masa mudanya, mengabadikan kecantikannya dan keanggunan kerajaannya. Faktanya, dia adalah salah satu anak muda yang paling sering dilukis di seluruh Eropa modern awal, membangun citra kekuasaan dan prestisnya, meskipun hal ini akan bertolak belakang dengan takdir menyedihkan yang menantinya. Mungkin sulit dipahami oleh pikiran modern, tetapi pada saat Las Meninas dilukis pada tahun 1656, ketika Margarita baru berusia 5 tahun, sudah ada pembicaraan yang berkembang di istana Spanyol tentang siapa yang akan menjadi suaminya. Di dunia politik kerajaan yang kejam, pernikahan tidak pernah tentang cinta, melainkan tentang kekuasaan.
Emosi dan keinginan pribadi tidak berarti apa-apa ketika dinasti sedang dipertaruhkan. Sebagai putri Raja Spanyol, Margaret bukan hanya seorang putri. Dia adalah bidak catur bernilai tinggi dalam permainan diplomasi Eropa yang brutal. Masa depannya sudah ditentukan jauh sebelum dia memahaminya. Misalnya, pada satu titik ada usulan bahwa dia bisa menikah dengan Charles Stuart dari keluarga kerajaan Inggris. Dia dikembalikan ke tahta Inggris sebagai Raja Charles II dari Inggris, Skotlandia, dan Irlandia pada tahun 1660 setelah Inggris sempat bereksperimen menjadi republik pada tahun 1650-an. Pernikahan seperti ini akan digunakan untuk membentuk aliansi yang tidak terduga dengan Inggris pada saat Prancis dan Spanyol merupakan saingan sengit untuk mendominasi Eropa Barat. Pada akhirnya, Charles justru menikahi Catherine dari Braganza, seorang pengantin wanita asal Portugal pada tahun 1662. Gagalnya negosiasi agar Margaret menikah dengan Charles Stuart terutama disebabkan oleh penolakan Raja Philip. Sebaliknya, dia percaya bahwa putrinya seharusnya menikah dengan anggota keluarga Habsburg dari pihak Austria. Dia tampaknya sama sekali tidak peduli bahwa pernikahan ini akan memperdalam praktek kawin sedara dalam keluarganya. Bagaimanapun juga, itulah cara keluarga Habsburg mempertahankan kekuasaan mereka. Sedangkan untuk Margareta, dia tidak punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Ketika negosiasi antara Madrid dan Wina dimulai, kemungkinan besar Margareta sama sekali tidak menyadari konsekuensi mengejutkan yang akan dibawa oleh pernikahan ini. Margareta masih berusia 11 tahun ketika diumumkan di istana kerajaan bahwa dia akan menikah dengan Leopold dari Wangsa Habsburg. Seperti ibunya sebelumnya, Margareta kini ditakdirkan untuk melanjutkan tradisi inses Habsburg dan akan menikah dengan anggota keluarga yang sangat dekat, seorang pria yang merupakan sepupu sekaligus pamannya. Leopold adalah adik laki-laki ibunya dan naik takhta sebagai Adipati Agung Austria, Raja Hungaria, Kroasia dan Bohemia, serta Kaisar Romawi Suci secara berurutan pada akhir tahun 1650-an. Bahkan di Eropa modern awal, ada beberapa standar mengenai kapan seorang anak cukup umur untuk menikah. Margaret dijodohkan dengan pamannya pada awal tahun 1663, tetapi dia dianggap terlalu muda untuk menikah pada saat itu. Sebaliknya, baru pada bulan April 1666, saat Margaret mendekati ulang tahunnya yang ke-15, dia berangkat dari Madrid menuju Wina. Perjalanan selama 6 bulan pun dilakukan dan rombongan kerajaan Spanyol baru tiba di Wina pada bulan Desember 1666. Upacara pernikahan berlangsung beberapa hari kemudian pada tanggal 12 Desember. Itu adalah acara yang megah dihadiri oleh banyak bangsawan dan pejabat paling berpengaruh di Eropa tanpa menghemat biaya sedikit pun. Dan kemegahan itu tidak berhenti sampai di situ. Perayaan terus berlangsung sepanjang tahun 1667. Namun di balik kemegahan itu, takbir kelam sudah mulai terbentuk. Kehidupan di Wina terasa aneh dan terkadang sulit bagi Margareta. Pertama-tama, dia dan suami barunya memiliki pernikahan yang aneh. Mungkin terdengar mengejutkan bagi orang modern, tapi mereka tidak berusaha mengabaikan hubungan darah dekat mereka. Dia bahkan memanggilnya paman. Meskipun situasi ini tidak lazim, mereka tetap akur. Mereka menikmati beberapa kegiatan yang sama, termasuk seni dan musik, dan Leopold melakukan yang terbaik untuk memastikan Margaret merasa nyaman di lingkungan barunya. Hal ini juga umum bagi anggota keluarga kerajaan seperti Margaret ketika mereka meninggalkan tanah air mereka untuk menikah dengan penguasa atau pangeran asing untuk membawa anggota staf rumah tangga lama mereka. Jadi dia akan memiliki beberapa orang yang dikenalnya di sekitarnya di Istana Wina saat dia menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Mungkin bahkan ada beberapa orang yang pernah berada di Madrid ketika Velázquez melukis Las Meninas bertahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Margarita tetap sangat merindukan kampung halamannya, tetap berpegang pada akar Spanyolnya, dan tidak banyak berusaha untuk memperbaiki bahasa Jermannya. Seiring waktu berlalu, kecantikan yang dulu lembut mulai memudar. Kulitnya semakin pucat, wajahnya tampak lebih lelah, dan rahang khas Habsburg semakin terlihat jelas. Pernikahan itu juga bermasalah dalam hal-hal lain. Margaret segera hamil setelah tiba di Wina dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ferdinand pada bulan September 1667.
Namun ia hanya bertahan hidup selama 3,5 bulan dan meninggal pada Januari 1668. Keberuntungan mereka tampaknya berubah dengan kelahiran anak berikutnya, seorang putri bernama Maria Antonia yang lahir pada Januari 1669. Dia akan menjadi satu-satunya anak Margareta yang bertahan hidup. Dua anak lainnya tidak seberuntung itu. Seorang putra, Johannes Leopoldus, lahir pada tanggal 20 Februari 1670, namun tragisnya meninggal dalam beberapa jam. Putri lainnya, Maria Anna, hanya hidup selama 2 minggu sebelum meninggal pada Februari 1672. Dan pola yang menghancurkan ini menjadi pertanda dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Serangkaian kehamilan sulit yang dialami Margareta sebagian disebabkan oleh masalah kesehatannya sendiri. Meskipun dia adalah anak yang jauh lebih sehat dibandingkan saudaranya, Margareta memang mulai mengalami beberapa masalah kesehatan yang berkembang dalam tahun-tahun menjelang dan setelah kedatangannya di Wina. Ketika Margareta tiba di ibu kota Austria pada akhir tahun 1666, orang-orang di sana dengan cepat mulai mengomentari seringnya dia jatuh sakit. Untuk beberapa waktu, banyak pengamat menganggap hal ini disebabkan oleh tekanan terus-menerus akibat kehamilan. Dalam 6 tahun saja, Margareta mengalami 6 kali kehamilan, termasuk 4 kali melahirkan dan 2 kali keguguran, yang masing-masing membuatnya semakin lemah dan lebih tertekan daripada sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan sedang terjadi. Margareta sering terbaring di tempat tidur bahkan ketika dia tidak sedang hamil. Dokter mendiagnosis Margareta dengan pembesaran kelenjar tiroid, tetapi pada abad ke-17 belum ada obatnya dan kondisinya hanya semakin memburuk. Keadaan benar-benar memburuk bagi Margareta pada awal musim semi tahun 1673. Dia mengalami serangan sakit perut yang berlangsung selama 3 minggu. Lalu dia terkena demam. Ada dokumen yang ditulis oleh duta besar asing di Istana Wina pada saat itu yang menunjukkan bahwa banyak orang sangat khawatir dia akan meninggal. Pada awal Maret, dia mengalami kesulitan bernapas dan pada tanggal 10 Maret seorang pastor dipanggil untuk mendengarkan pengakuan terakhirnya dan memberinya sakramen. Hanya 2 hari kemudian, pada tanggal 12 Maret, Margareta meninggal pada usia muda 21 tahun. Sebuah autopsi mengungkapkan kenyataan yang memilukan. Dia sedang mengandung seorang bayi laki-laki lagi pada saat kematiannya. Hidupnya berakhir tragis terlalu cepat, berakhir di ruang makam kekaisaran di Wina, tempat dia dimakamkan. Kematian sang Adipati Agung dan Permaisuri Romawi Suci menyebabkan masa berkabung yang panjang di Istana Austria. Upacara pemakaman berlangsung selama berminggu-minggu hingga bulan April. Leopold sangat terpukul oleh kematian istrinya yang mendadak. Namun hal ini tidak menghentikannya untuk menikah lagi pada akhir tahun itu. Istri barunya adalah Adipati Agung Claudia Felicitas dari Austria, anggota cabang Tirol dari keluarga Habsburg. Namun bagi Leopold, pernikahan itu bukan soal cinta, melainkan soal bertahan hidup. Permainan dinasti harus terus berlanjut dan keturunan sangat dibutuhkan, sebaiknya laki-laki untuk memastikan kekuasaan Habsburg dapat bertahan. Setelah kematian Margareta, haknya atas tahta Spanyol diwariskan kepada satu-satunya putrinya yang masih hidup, Maria Antonia. Ketika Maria Antonia sendiri meninggal pada tahun 1692, haknya diwariskan kepada satu-satunya putranya yang masih hidup, Pangeran Joseph Ferdinand dari Bavaria. Namun, kematian Joseph Ferdinand yang terlalu dini pada tahun 1699 ditambah dengan kegagalan Raja Charles II untuk menghasilkan seorang pewaris memicu krisis suksesi. Hal itu menjerumuskan Spanyol dan seluruh Eropa ke dalam perang brutal yang berlangsung hampir 15 tahun. Sebuah krisis yang mungkin bisa dihindari jika keluarga Habsburg tidak menghancurkan diri mereka sendiri dari dalam akibat praktik inses mereka. Kita tetap berada di abad ke-17 untuk cerita berikutnya, melihat seorang putri yang membenci hidupnya setelah menjadi ratu. Maria Teresa dari Spanyol lahir pada tanggal 10 September 1638 di Istana Escorial di luar Madrid. Ayahnya adalah Philip yang keempat, Raja Spanyol sejak tahun 1621 dan penguasa kekaisaran kolonial terbesar yang pernah ada dalam sejarah hingga saat itu,
membentang dari Meksiko di utara hingga Chili dan Argentina di selatan. Ibunya adalah Elizabeth dari Prancis, putri Raja Henry IV dari Prancis, dan saudara perempuan Raja Louis XIII, penguasa Prancis pada saat kelahiran Maria Theresa. Orang tua Maria Theresa memiliki banyak anak, tetapi tragisnya hampir semua dari mereka meninggal saat masih bayi. Hanya satu dari 4 saudara kandungnya, Balthasar Charles, yang hidup melewati masa bayi, tetapi dia pun juga meninggal terlalu cepat. Pada tahun 1644 ketika Maria Theresa baru berusia 6 tahun, ibunya Elizabeth meninggal karena komplikasi setelah keguguran lagi. Lalu 2 tahun kemudian, kakak laki-lakinya yang baru berusia 16 tahun juga meninggal dunia. Kehilangan ini meninggalkan kekosongan yang dalam di hati infanta muda tersebut. Dan dengan kematian kakaknya, ia tiba-tiba menjadi pewaris tahta Spanyol. Setelah kematian ibu dan kakaknya, infanta muda itu menjadi lebih dekat dengan ayahnya yang memastikan ia menerima pendidikan Katolik kontra-reformasi yang ketat. Dibimbing oleh para cendekiawan terkemuka, ia mempelajari bahasa Latin dan mata pelajaran lainnya, sementara ayahnya secara pribadi mengenalkannya pada politik dan sejarah. Namun, masa kecilnya juga diwarnai kehangatan. Ia dikelilingi oleh hewan peliharaan, para penghibur, dan kemegahan istana Spanyol. Istana ini salah satu yang paling megah di dunia, diperkaya oleh kekayaan dari Amerika dan dihiasi oleh tokoh-tokoh budaya seperti pelukis Diego Velázquez, memberikan Maria Theresa lingkungan yang luar biasa untuk tumbuh. Namun, Felipe memahami bahwa sebaik apapun pendidikan yang diberikan, seorang putri sebagai pewaris tunggal dapat memicu keresahan dan mengancam stabilitas monarki itu sendiri. Karena alasan ini, pada tahun 1649, ia menikah lagi, kali ini dengan keponakannya sendiri, Mariana dari Austria yang berusia 14 tahun. Ia melahirkan 2 putra, salah satunya Charles atau Carlos, yang lahir pada tahun 1661, akan hidup hingga dewasa. Saudara seayahnya ini menggantikan Maria Theresa sebagai ahli waris langsung ayah mereka dan akan naik tahta sebagai Raja Carlos II pada tahun 1665. Untuk memahami bagaimana kehidupan Infanta Maria Theresa akan berjalan, kita perlu memahami hubungan diplomatik yang buruk antara Spanyol dan Prancis pada era modern awal. Baik Prancis maupun Spanyol baru mulai terbentuk sebagai kerajaan yang bersatu pada abad ke-15. Sebelum itu, Spanyol terbagi menjadi kerajaan-kerajaan seperti Kastilia, Leon, dan Aragon, sementara Prancis sedang bangkit dari perpecahan feodal dan Perang 100 tahun. Dengan konsolidasi, mereka bangkit menjadi kerajaan paling kuat di Eropa Barat. Pada tahun 1494, Prancis menyerbu semenanjung Italia, di mana Spanyol menguasai wilayah yang luas di bagian selatan. Hal ini memicu persaingan sengit antara kedua kekuatan tersebut yang berlangsung selama lebih dari 150 tahun. Spanyol dan Prancis terlibat dalam Perang Italia selama 65 tahun yang berakhir pada tahun 1559 dengan kemenangan Spanyol dan dominasinya di Italia, menguasai Sardinia, Sisilia, Napoli, dan Milan. Tak lama setelah itu, Prancis dilanda perang agama di mana Spanyol ikut campur di pihak Liga Katolik, mengirim pasukan ke Prancis pada tahun 1580-an dan 1590-an. Setelah perdamaian kembali pada tahun 1598, terjadi jeda singkat sebelum kedua kekuatan itu kembali bertempur, kali ini di pihak yang berlawanan, dalam Perang 30 tahun yang pecah pada tahun 1618. Selama masa ini, persaingan mereka meluas ke Italia Utara, memperebutkan Kadipaten Mantua, dan juga ke wilayah Spanyol sendiri karena Prancis mendukung pemberontakan di Portugal dan Catalonia pada tahun 1640-an. Dalam banyak hal, persaingan antara Prancis dan Spanyol membentuk politik internasional Eropa Barat dari tahun 1490-an hingga 1650-an. Itu berlangsung hingga pernikahan Maria Theresa dengan Louis XIV diatur. Konflik antara Prancis dan Spanyol begitu sengit, sehingga bahkan setelah kekuatan besar Eropa lainnya berdamai satu sama lain dan mengakhiri Perang 30 tahun pada tahun 1648, Prancis dan Spanyol tetap berkempur. Namun pada tahun 1650-an, Spanyol sudah kelelahan. Mereka kehilangan kendali atas Portugal yang sebelumnya mereka kuasai pada akhir tahun 1590-an dan yang kini kembali menjadi negara merdeka. Dan mereka hanya berhasil dengan susah payah meredam pemberontakan di Catalonia.
Dengan demikian, pada tanggal 7 November 1659, mereka menyetujui perjanjian Pyrenees dengan Prancis yang ditandatangani di perbatasan pegunungan antara kedua negara tersebut. Berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut, Spanyol akan menyerahkan wilayah di Belanda Spanyol kepada Prancis, dan juga ada aliansi pernikahan yang diadakan untuk memperkuat perdamaian baru ini. Berdasarkan ketentuan tersebut, Felipe IV setuju untuk menikahkan putrinya Maria Theresa dengan Raja Prancis Louis XV. Gagasan utamanya adalah setelah 165 tahun perang yang hampir terus-menerus antara Prancis dan Spanyol, aliansi pernikahan ini akan membawa perdamaian yang lebih langgeng. Spanyol khususnya sangat membutuhkan pengaturan seperti ini karena kas mereka kosong dan mereka menjadi kekuatan yang menurun akibat perang-perang mahal yang terus-menerus mereka jalani sepanjang abad ke-16 dan ke-17. Meskipun perjanjian Pyrenees telah disepakati pada bulan November 1659, penandatanganan resmi dan pertemuan antara kedua raja tersebut terjadi pada tanggal 7 Juni 1660. Maria Theresa menemani ayahnya bersama rombongan besar para bangsawan dan menteri Spanyol yang menuju ke pegunungan Pyrenees untuk menandatangani perjanjian di Pulau Fezans, sebuah pulau kecil di Sungai Vidasoa di perbatasan. Di sana, dia bertemu dengan calon suaminya yang sudah menunjukkan niatnya untuk memerintah sebagai raja absolut, menolak ketergantungan pada parlemen dan menampilkan dirinya sebagai wakil Tuhan yang terpilih untuk memerintah Prancis. Ketika Louis pertama kali melihat calon istrinya, dia pasti memperhatikan seorang wanita kecil yang agak gemuk dengan kulit putih dan rambut pirang, sangat sesuai dengan standar kecantikan pada masa itu. Tidak seperti banyak anggota keluarga Habsburg, dia tidak mewarisi ciri-ciri wajah menonjol yang disebabkan oleh perkawinan sedara selama beberapa generasi, terutama berkat ibunya. Namun dia memang memiliki gigi yang buruk akibat kecintaannya pada makanan manis dan coklat panas. Anehnya, pasangan itu yang sama-sama berusia 21 tahun hampir memiliki usia yang persis sama. Louis lahir pada 5 September 1638, hanya 5 hari sebelum Maria Theresa. Pada saat mereka bertemu, Louis sudah menjadi Raja Prancis selama 17 tahun, setelah mewarisi tahta pada tahun 1643 ketika usianya bahkan belum 5 tahun. Setelah pertemuan di Pulau Fezan, pasangan yang bertunangan itu menyeberangi perbatasan. Di sana, Maria Theresa mengucapkan selamat tinggal terakhir yang memilukan kepada ayahnya. Keduanya sadar bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Saat berpisah, Philip IV mengingatkan putrinya tentang takdir barunya. Kamu harus melupakan bahwa kamu adalah seorang infanta dan hanya mengingat bahwa kamu adalah Ratu Prancis. Pada tanggal 9 Juni 1660, mereka menikah di kota kecil Saint-Jean-de-Luz di wilayah Prancis, menjadikan Maria Theresa sebagai permaisuri Prancis. Mereka kemudian bergerak perlahan ke utara selama musim panas dan baru memasuki Paris secara seremonial pada tanggal 26 Agustus 1660, di mana rakyat ibu kota Prancis berbondong-bondong menyambut ratu baru mereka. Satu hal aneh dari pernikahan Maria Theresa yang patut dicatat adalah bahwa dia menikahi sepupu pertamanya sendiri dari kedua pihak orang tua. Meskipun hubungan antara Prancis dan Spanyol selama bertahun-tahun penuh permusuhan, keduanya sebenarnya memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Ibu Louis adalah Anne dari Austria. Ayah Anne adalah Philip III dari Spanyol, kakek Maria Theresa. Selain itu, karena perkawinan sedara yang parah antara keluarga kerajaan Spanyol dan Austria, dua cabang terpisah dari Wangsa Habsburg, Maria Theresa juga memiliki hubungan dengan Louis melalui cara-cara lain yang rumit. Untuk memperumit keadaan, dari garis keluarga langsungnya, ibu Maria Theresa, Elizabeth, adalah Bibi Louis XIV. Jadi keduanya adalah hasil dari perkawinan sedarah di kalangan kerajaan Eropa, dan pernikahan inses ini hanya akan memperparahnya. Namun untungnya, anak-anak mereka terhindar dari dampak buruk perkawinan sedarah yang melanda Habsburg, Spanyol, dan Austria lainnya, tetapi hal itu mungkin memengaruhi mereka dalam cara lain, seperti yang akan kita lihat. Maria Theresa hamil untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan setelah menikah dengan Louis. Pada tanggal 1 November 1661, kurang dari 17 bulan setelah pernikahan mereka, Maria Theresa melahirkan anak pertama mereka, seorang anak laki-laki yang diberi nama Louis seperti ayahnya. Dia akan hidup cukup sehat dan berumur panjang. Maria Theresa tidak seberuntung itu dengan anak-anaknya berikutnya. Dua putri, Anne Elizabeth dan Mary Anne, lahir pada November 1662 dan November 1664.
Dalam sebuah kebetulan yang tragis, keduanya meninggal setelah 6 minggu pada akhir Desember 1662 dan akhir Desember 1664. Anak ketiga yang dibaptis dengan nama Mary Therese seperti ibunya hidup sampai usia 5 tahun. Tetapi ia juga meninggal pada Maret 1672 karena diduga menderita tuberkulosis. Dua putra lagi, Philip Charles dan Louis François, lahir pada tahun 1668 dan 1672, dan keduanya juga meninggal saat masih bayi. Oleh karena itu, dari 6 anak yang dilahirkan Maria Therese, hanya 1 anak sulungnya yang bertahan hidup hingga dewasa. Meskipun tingkat kematian bayi yang tinggi adalah hal yang umum pada abad ke-17, seperti yang juga terlihat dari pengalaman tragis Ratu Anne dari Inggris Raya, kehilangan yang dialami Maria Therese sangatlah berat. Kerapuhan anak-anaknya mungkin bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan medis pada masa itu, tetapi juga karena garis keturunannya yang sangat sedarah dan pernikahannya dengan sepupu pertama ganda yang memperparah kelemahan-kelemahan keturunan tersebut. Masa Maria Therese sebagai permaisuri Prancis adalah masa yang unik. Dia sangat disukai oleh suaminya dan istana, serta digambarkan sebagai orang yang dermawan, tahayul, dan sangat mencintai suaminya. Dia melakukan segala yang dia bisa untuk menyenangkan suaminya, mengikuti mode di istana Prancis dan ikut serta dalam pesta dansa serta pertunjukan meskipun dia sebenarnya pemalu. Dia menghabiskan waktu luangnya dikelilingi oleh para dayang-dayangnya dari Spanyol, para kurcaci, anjing-anjing kecilnya, dan coklat kesayangannya. Dia juga dikenal sering memakai sepatu hak tinggi untuk menutupi postur tubuhnya yang kecil, tetapi dia canggung dan sering terjatuh. Namun, pengabdiannya diuji setiap hari. Louis, seorang pria yang sering berselingkuh, memiliki banyak selir, baik di Paris maupun kemudian di Istana Versailles yang baru dibangun. Maria Theresa membenci banyak dari mereka, dan dia sering menangis diam-diam, tetapi dia pura-pura tidak tahu dan tidak pernah secara terbuka menghadapi suaminya. Untuk mencoba menebus perselingkuhannya, Louis sering mengadakan pertunjukan komedi, terutama komedi Spanyol yang dia tahu sangat disukai istrinya. Dikelilingi oleh para bangsawan Prancis di istana, Maria Theresa menjalin hubungan dekat dengan ibu mertuanya, Anne dari Austria, janda Louis XIII, dan sepupu Habsburgnya. Bersama Anne, Maria Theresa bisa berbicara dalam bahasa Spanyol, berdoa, mengunjungi gereja, dan melakukan kegiatan amal jauh dari sorotan mata para bangsawan Prancis di istana. Dia memanggilnya dengan penuh kasih sayang sebagai dia. Namun kematian Anne pada Januari 1666 menjadi kehilangan yang sangat menyakitkan karena menghilangkan sekutu dan pelindung utamanya. Setelah kepergian Anne, Louis tidak lagi repot-repot menyembunyikan perselingkuhannya, terutama setelah jatuh hati pada Madame de Montespan pada musim gugur tahun 1666. Selain itu, peran utamanya sebagai permaisuri adalah berusaha menengahi hubungan antara Prancis dan Spanyol. Suaminya sangat bertekad untuk memperluas kerajaannya dan pada akhirnya bertujuan untuk memperluas perbatasan timur hingga ke Sungai Rhine di Belanda dan Jerman Barat. Hal ini tentu saja akan membawa Prancis kembali berkonflik dengan Spanyol yang saat itu masih menguasai Belanda Spanyol, yang pada dasarnya wilayahnya tumpang tindih dengan Belgia modern. Orang Spanyol juga menguasai Franche-Comté atau negara bebas di wilayah yang sekarang merupakan Prancis Timur. Maria Theresa berada dalam posisi yang sangat sulit pada Mei 1667 ketika suaminya berperang melawan negara asalnya untuk mencoba merebut wilayah-wilayah tersebut. Perang devolusi pada akhirnya merupakan konflik singkat di mana Prancis berhasil menguasai Belanda Spanyol. Pada Mei 1668, syarat perdamaian disepakati, di mana Spanyol menyerahkan sebagian besar wilayah Belanda Spanyol kepada Prancis. Syarat perdamaian mungkin akan lebih berat bagi Spanyol jika Maria Theresa tidak mampu meredam tuntutan suaminya. Maria Theresa tidak akan hidup sampai usia lanjut. Pada Juli 1683, Maria Theresa mengalami abses parah di ketiaknya. Demam kemudian muncul dan para dokternya memilih prosedur medis standar pada masa itu, yaitu pengeluaran darah. Sayatan tersebut mungkin mengenai vena besar atau arteri, dan Maria Theresa meninggal akibat prosedur itu pada tanggal 30 Juli di usia 44 tahun. Kata-kata terakhirnya adalah, "Sejak aku menjadi ratu, aku hanya pernah punya satu hari yang bahagia." Louis XIV segera menikahi salah satu selir lamanya secara diam-diam,
meskipun pernikahan itu tidak pernah dipublikasikan dan mereka tidak memiliki anak yang sah. Ini berarti bahwa satu-satunya anak Maria Theresa yang masih hidup tetap menjadi satu-satunya pewaris tahta. Grand Dauphin atau Pangeran Agung seperti ia dikenal hidup sampai tahun 1711. Namun ia tidak berhasil hidup lebih lama dari ayahnya sendiri, Louis ke-14, yang hidup sampai tahun 1715. Pada akhirnya ketika ia meninggal, yang naik takhta sebagai Raja Louis ke-15 adalah cicit Maria Theresa yang juga merupakan cucu Grand Dauphin. Garis langsung keluarga kerajaan Spanyol punah pada tahun 1700 ketika saudara tiri Maria Theresa, Carlos II, meninggal di usia akhir 30-an, sebagian karena komplikasi kesehatan akibat perkawinan sedarah yang parah. Ketika ia wafat, Philip dari Anjou, putra Grand Dauphin dan cucu Maria Theresa, naik tahta sebagai Raja Philip kelima dari Spanyol. Jadi, pernikahan Maria Theresa dengan Louis ke-14 pada tahun 1660 tidak hanya membantu memperkuat perdamaian antara Prancis dan Spanyol, tetapi 40 tahun kemudian, seorang anggota keluarga kerajaan Prancis naik tahta sebagai Raja Spanyol. Untuk kisah keempat kita akan kembali ke pertengahan abad ke-16. Anna dari Austria lahir pada tanggal 2 November 1549 di Cigales dekat Valladolid, Spanyol. Ayahnya adalah calon Kaisar Romawi Suci Maximilian II, putra Ferdinand pertama Adipati Agung Austria dan Raja Hungaria, Bohemia dan Kroasia yang menjadi Kaisar Romawi Suci pada tahun 1556. Maximilian akan mewarisi gelar-gelar besar ayahnya setelah kematiannya pada tahun 1564, memperkuat posisinya di antara para penguasa paling berkuasa di Eropa. Meskipun Anna berasal dari keluarga Austria, ia lahir di Spanyol karena kunjungan panjang ayahnya ke negara itu yang pada tahun 1548 telah menikah. Maria, putri dari tidak lain adalah Charles kelima, Kaisar Romawi Suci, Raja Spanyol, dan penguasa paling berkuasa di seluruh Eropa. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, orang tua Anna memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Mereka adalah sepupu pertama karena ayah mereka, Charles kelima dan Ferdinand pertama, adalah saudara kandung. Keduanya anggota dari keluarga bangsawan terkenal, Wangsa Habsburg. Pernikahan orang tuanya menandai salah satu pernikahan antar cabang Austria dan Spanyol dari dinasti Habsburg yang paling awal. Sebuah aliansi yang dibentuk demi kekuatan politik. Namun, aliansi itu pada abad berikutnya justru berkontribusi pada perkawinan sedarah yang akhirnya menjadi masalah besar dalam garis keturunan keluarga tersebut. Anna menghabiskan tahun-tahun awalnya di tengah kemegahan istana Spanyol, dikelilingi oleh upacara, kekuasaan, dan kebesaran kekaisaran. Anak tertua dari 9 bersaudara yang selamat dari masa bayi, ia dengan cepat menjadi kesayangan ayahnya. Selama tahun-tahun ini, ibunya, Maria, memerintah Spanyol sebagai wali bersama suami barunya Maximilian. Sementara ayahnya sendiri, Charles V yang perkasa, sibuk di Eropa Tengah melancarkan kampanye tanpa henti untuk menekan reformasi Protestan di Jerman. Kekuasaan Maria sebagai wali berlangsung hingga tahun 1551 ketika saudaranya Pangeran Philip kembali dari Eropa Tengah untuk mengambil alih kendali sebagai penguasa sementara selama ayah mereka tidak ada. Dengan Philip yang kini memegang kendali, orang tua Anna bebas untuk kembali ke Austria, di mana Anna dibesarkan dan dididik di tengah kemegahan Wina sepanjang tahun 1550-an. Meskipun Anna terlalu muda untuk mengingat tahun-tahun awalnya di Spanyol, orang-orang di istana tidak pernah bisa melupakan putri kecil dari keluarga kekaisaran yang lahir di antara mereka, yang takdirnya sudah terjalin dengan kekuatan besar Eropa. Sebelum menyelami lebih dalam kehidupan Anna dan pernikahan ganjil yang seolah telah ditakdirkan yang akan menentukan hidupnya, kita perlu memahami dunia yang penuh gejolak tempat kisahnya berkembang. Eropa abad ke-16 tampak sangat berbeda dibandingkan sekarang, dengan kekuatan-kekuatan yang saling bersaing, aliansi yang terus berubah, dan politik yang dramatis. Jerman saat itu belum menjadi satu negara, melainkan gabungan dari ratusan negara kecil, kadipaten, dan kota-kota bebas di bawah kerangka longgar Kekaisaran Romawi Suci. Di sebelah timur terbentang persemakmuran Polandia-Lituania yang luas, sementara Italia terbagi menjadi puluhan negara saingan, termasuk negara gereja, Republik Venesia, dan sejumlah kadipaten lain yang terus-menerus berjuang untuk mendominasi. Di tengah landscape yang terpecah-pecah ini, dua raksasa menonjol dari yang lain, yaitu kerajaan Spanyol dan Prancis. Terjebak dalam perjuangan sengit untuk supremasi Eropa, mereka telah melancarkan serangkaian perang tanpa henti dari tahun 1494 hingga 1559 demi menguasai Italia.
Bagi Spanyol, menjaga ikatan erat dengan cabang Austria dari keluarga Habsburg sangat penting untuk menahan ambisi Prancis. Menjelang akhir tahun 1560-an, aliansi ini menjadi lebih penting dari sebelumnya. Pemberontakan sengit telah meletus di negeri-negeri rendah sekitar wilayah Belgia dan Belanda modern, mengancam kendali Spanyol atas salah satu wilayah terkayanya. Saat Raja Felipe II berusaha mempertahankan wilayah kekaisarannya ini, ia berupaya memperkuat hubungan dengan kerabatnya di Austria. Dan dari jalinan kebutuhan dinasti serta strategi politik inilah muncul pernikahan yang membentuk takdir Anna. Awalnya Anna sama sekali tidak pernah ditakdirkan untuk menikah dengan Felipe. Jadi bagaimana hal ini bisa terjadi? Istana Habsburg di Madrid dan Wina memiliki rencana pernikahan yang berbeda yang akan memperkuat keluarga sekaligus kekaisaran. Rencananya Anna akan menikah dengan sepupunya, Don Carlos Pangeran Asturias, satu-satunya putra Raja Felipe II dan istri pertamanya, Maria Manuela dari Portugal. Menurut standar kerajaan Eropa, pernikahan seperti itu bukanlah hal yang mengejutkan. Pernikahan antar sepupu adalah alat diplomasi yang umum, dirancang untuk menyatukan kerajaan dalam kesetiaan dan ikatan darah, sebuah tradisi yang akan terus berlangsung di kalangan keluarga kerajaan Eropa hingga abad ke-20. Don Carlos dan Anna bahkan memiliki usia yang cukup dekat, dengan Carlos hanya 4 tahun lebih tua darinya, sebuah pasangan yang tampaknya, setidaknya di atas kertas, sangat cocok baik secara politik maupun pribadi. Namun, Anna bukanlah satu-satunya calon bagi Don Carlos. Sejak tahun 1559 saat Spanyol dan Prancis sedang bernegosiasi untuk mengakhiri perang Italia yang panjang, sudah ada rencana agar Carlos menikahi seorang putri Prancis. Pada tahun yang sama ia bertunangan dengan Elizabeth dari Valois, putri sulung Raja Henry II dari Prancis. Namun dalam sebuah manuver diplomasi dinasti yang tak terduga, Elizabeth dengan tergesa-gesa dinikahkan dengan Philip sendiri sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengamankan perdamaian antara kedua kerajaan yang bersaing tersebut. 3 calon pengantin lainnya kemudian diusulkan untuk pangeran muda itu, termasuk 1 kandidat dari Prancis. Tetapi Prancis segera terjerumus ke dalam perang agama antara Katolik dan Protestan sehingga rencana-rencana tersebut pun gagal. Pada pertengahan tahun 1560-an, ketika perjodohan dengan pihak asing tidak lagi memungkinkan, akhirnya disepakati bahwa Don Carlos akan menikahi sepupunya, Anna. Namun semuanya tidak berjalan baik di Spanyol. Sementara Anna beranjak remaja di Wina dengan keyakinan bahwa ia akan menikahi sepupunya dalam beberapa tahun lagi, peristiwa-peristiwa ratusan kilometer jauhnya mulai berubah menjadi lebih suram. Don Carlos yang dulunya merupakan pewaris yang menjanjikan telah diganggu oleh demam dan masalah kesehatan misterius sejak pertengahan masa remajanya. Kemudian pada tahun 1562 ia mengalami cedera kepala setelah jatuh dari tangga dan meskipun telah menjalani serangkaian pengobatan medis yang aneh dan seringkali brutal, kondisi psikologisnya mulai memburuk. Pada saat ia menginjak usia 20-an, Don Carlos terkenal karena ledakan emosi yang keras, perilaku yang tidak menentu, dan ketidakstabilan yang mengkhawatirkan. Tindakannya menjadi semakin berbahaya. Ia diam-diam menghubungi para penentang pemerintahan ayahnya, termasuk para pemberontak Belanda di negeri-negeri rendah. Terkejut oleh pembangkangan putranya yang sembrono, Philip II mengambil tindakan drastis dan menangkap putranya sendiri pada awal tahun 1568. Dengan itu, harapan apapun untuk pernikahan antara Anna dan Don Carlos hancur secara tiba-tiba dan tidak dapat diperbaiki lagi. Pada tanggal 24 Juli 1568, Don Carlos meninggal saat di penjara. Hingga hari ini kecurigaan masih ada, dengan banyak orang percaya bahwa ayahnya membiarkannya kelaparan sampai mati, bertekad mencegah putranya menjadi titik kumpul pemberontakan. Namun meskipun bencana ini mengakhiri satu kemungkinan pernikahan, tetapi tidak memadamkan gagasan agar Anna menikah dalam keluarga Habsburg. Sebaliknya, rencana itu mengambil arah yang gelap dan tak terduga, membuka jalan bagi salah satu pernikahan paling luar biasa di zamannya. Ketika Don Carlos meninggal pada musim panas tahun 1568, Philip II adalah seorang pria yang sudah menikah, meskipun istrinya saat itu adalah istri ketiganya. Istri pertamanya, ibu Don Carlos, Maria Emanuela dari Portugal, meninggal 4 hari setelah melahirkannya karena pendarahan hebat setelah persalinan. Istri kedua Philip, Mary Tudor, Ratu Inggris dan Irlandia, meninggal karena diduga kanker perut atau rahim pada tahun 1558 dan mereka tidak memiliki anak. Kemudian ia menikahi Elizabeth dari Valois, seorang putri Prancis pada tahun 1560. Setelah riwayat kelahiran yang rumit,
Ia meninggal setelah melahirkan bayi mati pada tanggal 3 Oktober 1568, 10 minggu setelah kematian Don Carlos. Semua ini membuat Philip II berada dalam posisi yang sangat terdesak. Dia telah kehilangan baik pewaris maupun istrinya. Pernikahan ketiganya hanya menghasilkan anak perempuan, dan dengan kematian Don Carlos dan Elizabeth dari Valois dalam waktu yang berdekatan, sang raja mendapati dirinya tanpa penerus laki-laki. Dan karena itu, dalam sebuah langkah yang mengejutkan Eropa, Philip mengajukan sesuatu yang tak terpikirkan. Jika Don Carlos tidak lagi bisa menikahi Anna, maka mungkin dia sendiri yang seharusnya menikahi keponakannya. Yang mengejutkan, ayah Anna setuju. Jadi Anna yang berusia 20 tahun menikahi pamannya yang berusia 43 tahun melalui perwakilan pada bulan Mei 1570 saat dia masih berada di Wina. Menentang tidak hanya kebiasaan, tetapi juga keberatan dari Paus Pius V yang sangat geram atas rencana Filipus untuk menikahi keponakannya. Sampai saat ini pernikahan Anna dengan Filipus hanya ada di atas kertas. Dinikahkan melalui perwakilan, sementara dia tetap di Austria dan dia memerintah dari Spanyol. Namun pada musim gugur tahun 1570, akhirnya tiba waktunya bagi Anna untuk melakukan perjalanan ke semenanjung Iberia, di mana sebuah upacara resmi yang megah menantinya. Dia melakukan perjalanan dengan rombongan besar, orang-orang dari Wina yang sudah dikenalnya, yang sekarang akan menemaninya ke Spanyol dan tetap berada di sisinya. Ini adalah praktik umum di kalangan istana kerajaan untuk memberikan kesinambungan dan kenyamanan bagi para pengantin wanita yang hidupnya tiba-tiba berubah dan harus tinggal di negeri asing. Perjalanan ke Spanyol sangat panjang dan penuh ketegangan. Rombongan Anna melakukan perjalanan darat melewati negeri-negeri rendah sebelum menaiki kapal menuju semenanjung Iberia. Mereka disambut dengan sorak-sorai dan permusuhan dari orang-orang Belanda di sepanjang perjalanan. Sebuah awal yang suram untuk pernikahan yang sudah dipenuhi intrik politik. Perjalanan itu berlangsung dengan latar pemberontakan Belanda yang baru saja meletus pada tahun 1568 setelah bertahun-tahun ketegangan di wilayah Habsburg Spanyol. Dalam perjalanan, sang putri terlibat dalam kontroversi diplomatik ketika kerabat Floris dari Montmorency, seorang bangsawan Belanda yang dipenjara di Spanyol karena perannya dalam pemberontakan, meminta Anna untuk campur tangan atas namanya. Setelah berminggu-minggu di laut, ia tiba di Spanyol pada tanggal 3 Oktober 1570 dan secara resmi meminta agar nyawa Floris diselamatkan. Namun sebelum ia bisa menemui raja, Floris dieksekusi secara diam-diam pada 16 Oktober, dicekik sampai mati, yang diyakini sebagian besar sejarawan atas perintah Filipus. Menurut semua catatan, Anna menyesuaikan diri dengan kehidupan di Spanyol dengan sangat baik. Ia disambut oleh banyak orang yang mengingatnya saat masih bayi, dan kehadirannya membawa semangat baru ke dalam istana Spanyol yang kaku dan seringkali penuh keseriusan. Ceria, ramah, dan penuh semangat, ia mengurangi sebagian suasana formal yang menyesakkan yang telah lama menjadi ciri masa pemerintahan Felipe. Anna juga menjadi istri Felipe yang paling dicintainya. Para diplomat melaporkan bahwa sang raja benar-benar jatuh cinta pada istri mudanya dan tidak seperti banyak pendahulunya, tidak ada catatan bahwa ia memiliki selir selama pernikahan mereka. Felipe dikatakan mengunjungi kamar tidur istrinya setiap hari dan pasangan itu sangat dekat serta memiliki kepribadian yang mirip. Tak lama kemudian ia hamil dan pada bulan Desember 1571 putra pertama mereka lahir. Ia diberi nama Ferdinand sesuai dengan nama kakek Anna dan diberi gelar Pangeran Asturias, gelar yang sebelumnya dipegang oleh Don Carlos hingga kematiannya yang mencurigakan beberapa tahun sebelumnya. Namun ia tidak bertahan hidup hingga dewasa. Pada bulan Oktober 1578, ia meninggal karena kemungkinan terserang disentri. Sayangnya, nasib Ferdinand menjadi pola nasib anak-anak Anna dan Philip berikutnya. Putra lain bernama Carlos lahir pada tahun 1573, tetapi meninggal kurang dari 2 tahun kemudian pada tahun 1575. Anak laki-laki lain bernama Diego lahir pada tahun 1575. Karena Ferdinand masih hidup pada saat itu, hal ini tampaknya memperkuat garis suksesi, karena untuk sementara ada 2 putra sehat yang menjadi pewaris tahta. Namun setelah Ferdinand meninggal pada tahun 1578, Diego menjadi pewaris tahta. Dia hidup lebih lama dari ibunya, meskipun pada akhirnya dia juga meninggal muda karena cacar pada tahun 1582. Satu-satunya putri pasangan itu bernama Maria dan lahir pada tahun 1580, meninggal pada tahun 1583.
Ini berarti hanya 1 dari 5 anak mereka, seorang anak laki-laki bernama Philip seperti ayahnya yang akan bertahan hidup hingga dewasa. Ia lahir pada tahun 1578 dan akan menjadi pewaris yang diinginkan oleh Philip II, bahkan sampai menikahi keponakannya sendiri. Seperti yang telah disebutkan, Philip dan Anna memiliki hubungan yang sangat baik meskipun ada perbedaan usia dan ikatan keluarga. Dan dia bahkan bertindak sebagai ibu yang penuh kasih bagi anak-anak tiri perempuannya dari pernikahan Philip dengan Elizabeth dari Valois. Namun, Anna segera menjadi istri keempat Philip yang meninggal lebih awal. Pada tahun 1578, Raja Sebastian pertama dari Portugal meninggal di Afrika Utara saat berperang melawan kaum muslim di Maroko. Dia baru berusia 24 tahun dan tidak memiliki anak. Ia sempat digantikan oleh Henry Snitu dari Portugal, namun Henry adalah seorang kardinal gereja yang juga tidak memiliki anak. Ketika ia meninggal pada tahun 1580, terjadi krisis suksesi dan Philip mengklaim tahta Portugal. Hal ini diperdebatkan dan untuk memperkuat klaimnya, Philip, Anna, dan rombongan istana Spanyol berangkat ke Portugal pada bulan September 1580. Secara teori, Anna sempat menjadi permaisuri Portugal selama beberapa minggu pada akhir musim gugur tahun 1580. Namun, itu hanya berlangsung sebentar. Selama perjalanan ke Portugal atau setelah tiba di sana, Anna terserang influenza ganas dan ia jatuh sakit parah. Dia meninggal karena penyakit itu di kota Badajoz pada tanggal 26 Oktober 1580 seminggu sebelum ulang tahunnya yang ke-31. Meskipun awalnya ia dimakamkan di Portugal, jenazahnya kemudian dibawa kembali ke Spanyol dan dimakamkan di ruang makam kerajaan di Istana Escorial. Suaminya Philippus tidak pernah menikah lagi dan ia hidup sampai tahun 1598. Akhirnya kita akan pergi ke Austria pada awal abad ke-16. Elizabeth dari Austria, dari Wangsa Habsburg, lahir pada tanggal 9 Juli 1526 di kota Linz, Austria Hulu. Dia adalah anak pertama dari pernikahan Ferdinand Seratu, Adipati Agung Austria, dan Anna dari Bohemia dan Hungaria. Mereka telah menikah 5 tahun sebelumnya dan ada kekhawatiran yang semakin besar di Istana Habsburg bahwa Anna mungkin tidak bisa memiliki anak. Ini akan menjadi masalah bagi setiap garis keturunan kerajaan dan bangsawan di Eropa modern awal, pada masa ketika pernikahan sangat bergantung pada menghasilkan ahli waris laki-laki dan putri untuk membentuk aliansi pernikahan. Untungnya bagi sang putri muda yang kesepian, kedatangan Elizabeth tampaknya memicu banjir kelahiran di lingkungan keluarga kekaisaran. Segera, koridor yang dulunya sunyi milik pasangan itu dipenuhi dengan tangisan para pangeran dan putri yang baru lahir. Adipati Agung Anna kemudian melahirkan 15 anak, jumlah yang luar biasa, dan secara ajaib sebagian besar dari mereka bertahan hidup hingga dewasa, menentang kemungkinan kematian tinggi pada masa kanak-kanak abad ke-16. Elizabeth muda menghabiskan masa kecilnya di dalam aula megah namun penuh bayangan di Istana Hofburg di Innsbruck. Dikelilingi oleh para cendekiawan, bangsawan, dan suasana tenang dari keluarga yang taat, dia dibesarkan dalam lingkungan di mana belajar adalah sekaligus hak istimewa dan kewajiban. Orang tuanya, Ferdinand dan Anna, sangat mencintai pengetahuan, memastikan bahwa Elizabeth dan saudara-saudaranya dididik secara ketat dalam bahasa, seni, dan iman Katolik. Dia menguasai bahasa Jerman, Italia, dan Prancis, meskipun anehnya tidak belajar bahasa Polandia, sebuah bahasa yang sebenarnya akan jauh lebih berguna dalam masa depannya yang tragis. Hari-harinya dipenuhi dengan doa, pelajaran, dan alunan melodi harpsichord, sementara pengabdian ayahnya yang penuh semangat tidak memberi ruang bagi desas-desus. Ketika dia mengetahui bahwa salah satu gurunya pernah bercanda tentang para kardinal, dia bersumpah akan memastikan siapapun yang menyebarkan ide-ide Lutheran dihukum mati. Dunia Elizabeth adalah dunia buku, musik, dan keyakinan. Sebuah dunia yang dibangun di atas pengetahuan dan penemuan generasi-generasi sebelum dirinya. Sekitar tahun 1530 atau 1531, ketika Elizabeth masih anak-anak berusia 4 atau 5 tahun, pelukis istana Austria Jakob Zeisenegger melukis potretnya untuk pertama kali. Lukisan itu sekarang menampilkan seorang gadis muda yang tampak bahagia dan sehat dengan pipi kemerahan dan sifat yang lembut. Namun, tidak semua berjalan baik bagi Elizabeth di masa kecilnya. Seiring bertambahnya usia, Elizabeth mulai mengalami kejang-kejang, dan kondisi ini semakin parah serta sering terjadi seiring waktu. Pemahaman umum saat ini adalah bahwa Elizabeth menderita epilepsi.
Ini adalah kondisi yang diselimuti misteri pada abad ke-16, masa di mana revolusi medis baru saja dimulai. Meskipun begitu, kesadaran mulai tumbuh dan setidaknya mereka mengakui bahwa itu adalah kondisi kesehatan. Dulu, epilepsi diperlakukan sebagai kondisi yang hampir bersifat supranatural. Bergantung pada waktu dan tempatnya, hal itu bisa dipandang secara negatif atau positif. Misalnya, di beberapa budaya, itu dianggap sebagai kutukan ilahi. Di budaya lain, orang dengan epilepsi dipercaya sedang berkomunikasi dengan Tuhan atau para dewa saat mereka mengalami kejang. Kurangnya pengetahuan medis tentang epilepsi di Eropa abad ke-16 akan menjadi bayang-bayang panjang dan menghantui kehidupan Elizabeth, karena meskipun beberapa orang mengakui ini sebagai kondisi kesehatan, tidak ada yang benar-benar memahami apa yang terjadi padanya. Seperti yang akan kita lihat ketika Elizabeth melakukan perjalanan ke Polandia sebagai pengantin muda, kondisinya mulai tidak terkendali. Bisikan-bisikan memenuhi istana kerajaan. Beberapa orang mengklaim bahwa dia diracuni atas perintah rahasia ibu mertuanya yang pendendam dan suka mengontrol. Yang lain mengira itu adalah ulah iblis. Namun kenyataannya jauh lebih tragis. Tidak ada racun, tidak ada konspirasi, hanya tubuh seorang ratu muda yang mengkhianatinya saat epilepsinya diam-diam dan tanpa henti semakin parah. Sebelum kita mengikuti Elizabeth dalam perjalanan takdirnya ke Polandia, kita harus memutar kembali waktu ke tahun 1526, yaitu tahun kelahirannya. Kurang dari 2 bulan setelah ia lahir, gemuruh perang meletus di Mohak, sebuah dataran tenang di Hungaria dekat Sungai Danube. Pada tanggal 29 Agustus 1526, pertempuran Mohak akan menjadi salah satu bentrokan paling menentukan dalam sejarah Eropa. Setelah lebih dari 2 abad melakukan ekspansi tanpa henti di Timur Dekat, melalui Turki, Levan, Mesir, dan jauh ke dalam wilayah Balkan, Kekaisaran Ottoman kini mengarahkan pandangannya ke jantung Eropa Tengah. Sultan Sulaiman Sepetu memimpin pasukan besar ke Hongaria dan menghadapi pasukan yang jauh lebih kecil yang dipimpin oleh Raja Louis II dari Hongaria serta konfederasi sekutu di antara para voivod dan bangsawan dari tempat-tempat seperti Transilvania dan Wallachia. Pertempuran itu tidak hanya berakhir dengan kemenangan Turki dan perluasan mereka lebih jauh ke utara, Raja Louis II juga tewas dalam pertempuran tersebut. Kematian Raja Louis II memicu sengketa suksesi yang membentuk kehidupan Elizabeth. Saat tumbuh besar di Linz dan Wina, Elizabeth sama sekali tidak menyadari bahwa pertempuran yang menentukan 7 minggu setelah ia lahir telah menentukan jalan hidupnya. Raja Louis II dari Hongaria baru berusia 20 tahun saat ia meninggal dan ia tidak memiliki pewaris. Dengan wafatnya Raja Louis II, garis langsung Raja-Raja Jagellon yang telah memerintah Hongaria sejak kematian Raja Matthias Corvinus pada tahun 1490 pun berakhir. Selain itu, Louis II juga pernah menjadi Raja Kroasia dan Bohemia. Sementara beberapa wilayah yang secara nominal pernah diperintahnya, kini diduduki oleh Turki Utsmani dan akan tetap seperti itu selama berabad-abad. Dalam beberapa kasus, harga untuk menentukan siapa yang akan menggantikannya sangat besar. 3 mahkota yang berbeda, yaitu Hongaria, Bohemia, dan Kroasia. Ada 2 penuntut kuat atas tahta tersebut. Ayah Elizabeth adalah salah satu dari mereka. Istri Ferdinand, Ibu Elizabeth, disebut Anna dari Bohemia dan Hongaria bukan tanpa alasan. Dia adalah saudara perempuan dari Raja Louis II yang sekarang sudah meninggal dan putri dari Vladislaus II yang telah memerintah Hongaria, Bohemia, dan Kroasia hingga kematiannya pada tahun 1516. Melalui Anna, anak-anak Ferdinand termasuk bayi Elizabeth adalah pewaris darah dari dinasti Jagellon, sebuah kelanjutan yang masih hidup dari garis kerajaan tersebut. Klaimnya bukan hanya melalui penaklukan atau politik semata, tetapi melalui darah itu sendiri, sebuah jembatan matrilineal yang menghubungkan keluarga Habsburg dengan mahkota-mahkota yang telah ditaklukkan di Eropa Tengah. Penuntut kedua atas 3 tahta tersebut adalah Jan Zapojo, voivod dari Transilvania. Sebagai semacam penguasa perbatasan Hungaria, ia mendapat dukungan dari kaum bangsawan Hungaria dan mereka mencalonkannya untuk menggantikan Louis II. Selain itu, ia masih berkerabat dengan kalangan elit Polandia, sebuah kerajaan di mana cabang terpisah dari dinasti Jagellon memerintah baik kerajaan Polandia maupun Kadipaten Agung Lituania. Meskipun Raja Sigismund Sepetu dari Polandia yang sudah tua tidak berniat mengejar klaimnya sendiri atas tahta Hungaria, Kroasia, dan Bohemia, ia tidak bisa mengabaikan ancaman ekspansi Habsburg. Untuk membendung kekuatan mereka yang semakin besar, ia memberikan dukungannya kepada John Zapoyo, saingan Ferdinand.
Yang terjadi kemudian adalah perang suksesi yang brutal yang berlangsung dalam berbagai bentuk hingga kematian Zapojo pada tahun 1540. Sebuah perjuangan yang akan mengubah keseimbangan kekuatan di Eropa Tengah. Disinilah Elizabeth masuk ke dalam cerita. Untuk mengamankan klaimnya, Ferdinand tahu bahwa ia harus mencapai kompromi dengan Polandia. Dinasti Jagellon tidak memiliki keinginan untuk memerintah Hongaria sendiri, tetapi mereka mengamati dengan cemas ketika Kekaisaran Habsburg yang mencakup cabang Spanyol yang membentang dari Spanyol hingga Amerika semakin kuat. Meskipun Polandia adalah kekuatan yang kuat pada abad ke-16, mereka tidak ingin Habsburg memperluas pengaruhnya lebih jauh ke timur, ke Bohemia dan Hongaria. Setidaknya mereka ingin menetralkan mereka dan membentuk aliansi agar Ferdinand dapat mengamankan Hongaria dan Bohemia. Para diplomat Ferdinand segera membuka pembicaraan dengan istana Polandia, mengusulkan aliansi pernikahan yang berpusat pada Elizabeth muda. Persatuan itu akan meyakinkan keluarga Jagellon bahwa setelah Habsburg menguasai tahta Bohemia dan Hongaria, mereka tidak akan melanjutkan ekspansi ke wilayah Polandia. Rencananya sederhana. Elizabeth akan menikah dengan Raja Muda Polandia dan Adipati Agung Lituania, Sigismund II Augustus. Meskipun masih anak-anak, Sigismund telah diangkat menjadi rekan penguasa bersama ayahnya yang sudah tua pada tahun 1529. Negosiasi pernikahan dimulai pada tahun berikutnya, 1530, yang menyatukan putri sulung Ferdinand dengan mahkota Polandia. Sebuah perjanjian resmi ditandatangani pada bulan November itu, tetapi Elizabeth baru berusia 4 tahun. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa pernikahan akan menunggu sampai dia berusia 7 tahun sambil menunggu dispensasi dari Paus yang diperlukan bukan hanya karena usianya, tetapi juga karena mereka adalah sepupu dengan selisih 1 generasi. Seiring waktu, rencana itu direvisi. Pernikahan itu akan ditunda hingga awal tahun 1540-an ketika Elizabeth telah mencapai usia yang lebih sesuai. Setelah bertahun-tahun negosiasi yang rumit, Elizabeth akhirnya meninggalkan Wina pada bulan April 1543 saat usianya baru 16 tahun. 2 minggu kemudian dia tiba di Krakow, di mana untuk pertama kalinya dia bertemu dengan pria yang telah dijodohkan dengannya selama 13 tahun. Sigismundus II Augustus, yang kini berusia 22 tahun. Pada hari itu juga di dalam kemegahan Katedral Wawel, keduanya menikah. Elizabeth sekarang dinobatkan sebagai Adipati Agung Lituania dan Ratu Polandia, menandai terwujudnya aliansi politik yang telah lama dinantikan. Selama 2 minggu berikutnya, Krakow dipenuhi dengan perayaan, festival, pesta, dan kembang api, menandai apa yang banyak orang harapkan sebagai awal dari perdamaian abadi antara Polandia dan Austria. Namun di balik kemegahan dan nyanyian, sebuah kisah kelam mulai terbentuk yang segera akan mengubah persatuan kerajaan ini menjadi sebuah tragedi. Setelah perayaan selesai dan kenyataan mulai terasa, kehidupan Elizabeth di Krakow berubah menjadi mimpi buruk. Kesehatannya memburuk selama perjalanan ke Polandia dan dia mulai mengalami semakin banyak kejang. Namun situasi pernikahannya bahkan lebih buruk. Salah satu alasan pernikahan itu ditunda hingga tahun 1543 adalah karena penentangan keras dari ibu Sigismund, Bona Sforza. Dia adalah seorang bangsawan Italia dari keluarga Sforza yang telah memerintah Kadipaten Milan sejak pertengahan abad ke-15. Bona adalah sosok yang cerdas dan disegani di istana Polandia dan sangat bertekad untuk menghalangi ekspansi Habsburg. Karena hal ini, dia menentang pernikahan itu di setiap kesempatan dan ketika Elizabeth akhirnya tiba, dia membuat hidup menantu barunya itu sengsara. Misalnya, bahkan setelah pernikahan, dia terus mempermasalahkan ketentuan kontrak pernikahan dan mas kawin. Sementara itu, Elizabeth adalah seorang wanita muda dan pemalu, dan dia merasa gentar dengan sikap ibu mertuanya. Namun, ada masalah yang lebih dalam lagi di balik dinding istana. Sigismund tidak terlalu menyayangi istrinya yang masih muda, dan bahkan tidak menganggap Elizabeth menarik. Itulah sebabnya dia terus memelihara beberapa selir, bahkan menemui mereka secara terbuka setelah menikah. Jauh dari rumah, Elizabeth dibiarkan terisolasi di istana Asin, hanya ditemani oleh sedikit rombongan dari Austria. Dia dikelilingi oleh ibu mertua yang bermusuhan, dan suami yang memandangnya tidak lebih dari sekadar pion diplomatik dalam permainan kekuasaan di Eropa Tengah. Jadi mungkin sudah tak terelakkan bahwa kesehatannya terus menurun. Para bangsawan melaporkan bahwa kejang-kejangnya semakin sering, sementara rumor yang lebih kelam menyebar bahwa Ratu Bonner yang sudah tua sedang meracuninya,
meskipun tidak pernah ditemukan bukti adanya racun. Keadaan sulit yang dialaminya menarik simpati dari banyak orang, dan bangsawan Polandia umumnya mengagumi keanggunan dan kelembutannya. Namun bahkan niat baik mereka pun tidak bisa mengubah nasibnya. Elizabeth muda tampaknya sudah ditakdirkan untuk mengalami nasib buruk sejak pertama kali menginjakkan kaki di Polandia. Pada pertengahan tahun 1540-an, gelombang wabah pes melanda Eropa Timur. Dan keluarga kerajaan mengambil satu-satunya tindakan pencegahan yang tersedia saat itu. Mereka melarikan diri dari kota dan pergi ke pedesaan. Untuk sementara waktu, Sigismund pergi ke Vilnius, ibu kota Kehariapatian Lituania, bersama selir favoritnya, Barbara Radziwiłł. Sementara itu, Elizabeth berkeliling Polandia bersama ibu mertua dan ayah mertuanya. Sigismund pertama seperti yang lain bersimpati terhadap situasi Elizabeth, tetapi pada saat itu ia adalah pria tua yang lemah di usia akhir 70-an dan tidak bisa berbuat banyak untuk membantunya. Akhirnya, Elizabeth dipertemukan kembali dengan suaminya di Vilnius dan ia berusaha membuat seolah-olah semuanya baik-baik saja dalam pernikahan baru mereka demi menjaga hubungan diplomatik dengan keluarga Habsburg, meskipun kenyataannya tidak demikian. Di kota itu, keadaan kembali memburuk drastis. Kejang-kejang Elizabeth menjadi semakin sering dan kini berdampak serius pada kesehatannya secara keseluruhan. Pada awal musim panas tahun 1545, sudah jelas bahwa dia sedang mengalami krisis. Putus asa, orang tuanya dihubungi di Austria dan dokter-dokter mereka segera bergegas datang menemuinya, tetapi semuanya sudah terlambat. Pada 15 Juni 1545 di Vilnius, Ratu Muda itu meninggal karena penyakitnya pada usia 18 tahun 3 minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-19. Istana diliputi suasana berkabung dan dia dimakamkan di Katedral Vilnius 9 hari kemudian. Sigismund II Augustus memerintah Polandia hingga tahun 1572, mengawasi penyatuan resmi Polandia dan Kehariapatian Agung Lituania menjadi Persemakmuran Polandia-Lituania. Setelah pernikahan keduanya yang singkat dengan selirnya, ia akhirnya menikahi salah satu adik perempuan Elizabeth, Catherine dari Austria, pada tahun 1553. Namun pada akhirnya, tidak ada satu pun dari 3 pernikahan Sigismund yang menghasilkan anak. Dan ketika ia meninggal pada tahun 1572, mahkota Polandia untuk sementara berpindah ke keluarga kerajaan Prancis dari Wangsa Valois. Pada tahun 1575, saudara perempuannya Anna Jacquelon naik tahta sebagai yang terakhir dari garis keturunannya. Setelah itu, Wangsa Vasa mengambil alih mahkota Polandia-Lituania. Jadi, semua manuver diplomatik yang penuh perhitungan dari mahkota Polandia pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah menonton video tentang kisah para putri ini. Saya harap kalian merasa kisah-kisah ini menarik. Dan terima kasih khusus kepada semua anggota channel saya yang bisa kalian lihat di layar sekarang, yang mendapatkan keuntungan seperti akses awal, konten tambahan, dan postingan khusus, serta lebih banyak hal lagi yang akan datang di masa depan. Jika kalian punya saran, beritahu saya di kolom komentar di bawah, dan saya harap kalian sudah berlangganan serta menyalakan notifikasi agar bisa mendapatkan semua video saya segera setelah saya mengunggahnya. Pokoknya itu saja dari saya, seperti biasa, jadi saya akan bertemu kalian semua di Forgotten Lives berikutnya. Terima kasih.